Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Berjumpa lagi di Maulani 11. Film kali ini berjudul Children of Heaven yang rilis pada tahun 1997. Film ini mengisahkan perjalanan kakak beradik dari keluarga yang miskin kurang mampu, yang harus bergantian memakai sepatu untuk pergi ke sekolah. Seperti apakah kisahnya? Biar gak lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang tukang sol sepatu yang sedang menjahit dan ditunggu seorang anak kecil yang bernama Ali. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya bernama Zahra. Ayahnya Ali bekerja sebagai pemecah gula batu, sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga. Setelah menjahit sepatu milik adiknya, ia selanjutnya belanja terlebih dahulu ke pasar. Oleh karena itu, Ali meletakkan kantong plastik yang berisi sepatu adiknya itu di depan kios. Namun, naas sepatu itu diambil oleh pemulung. Karena itu, terlihat dianggap barang bekas atau rongsokan. Ketika Ali selesai belanja, ia kebingungan karena melihat sepatu adiknya telah hilang entah kemana. Kemudian, Ali mencari kesana kemari sampai ke kolong meja. Tapi hal buruk menimpanya, ia tak sengaja menumpahkan sayuran yang sedang dijual. Tentu hal itu membuat sang pemilik kios marah dan mengusirnya. Ali kemudian berlari pulang. Ketika sampai di halaman rumah, ia melihat ada pemilik kontrakan yang sedang menagih uang kontrakan pada ibunya karena sudah 5 bulan tidak membayar sewa rumah. Lalu Ali menemui Zahra yang telah menunggunya. Zahra kemudian menanyakan sepatunya. Dengan berat hati, Ali harus mengatakan jika sepatu Zahra hilang di pasar. Zahra pun sangat sedih mendengar hal itu. Ia bingung bagaimana ia sekolah esok hari jika sepatunya tidak ada. Ali mencoba menenangkan Zahra dan meminta Zahra untuk tidak mengatakan hal itu kepada ibu mereka, karena hanya akan menambah beban mereka. Terlebih orang tua mereka juga banyak hutang di berbagai tempat. Kemudian Ali mencoba mencarinya lagi, tapi tetap tak dia temukan. Lalu Ali pulang dan mampir ke rumah tetangganya untuk mengambil gula yang akan dihaluskan oleh ayahnya. Sorean harinya, sambil menghaluskan gula, ayah Ali memarahi ibu Ali karena masalah sewa rumah. Ali juga tak luput dari kemarahan ayahnya karena ia seharian tidak membantu pekerjaan ibunya, tapi malah pergi seharian mencari sepatu adiknya. Malam harinya Ali dan Zahra berdiskusi melalui tulisan untuk mencari solusi. Bagaimana Zahra ke sekolah esok hari tidak ada sepatunya. Di tengah diskusi mereka, ibunya menyuruh Zahra mengambilkan teh untuk ayahnya. Namun gula mereka habis. Zahra mengusulkan agar menggunakan sedikit gula yang sedang dihaluskan oleh ayahnya. Tapi ayahnya menolak karena gula itu milik orang lain dan kita harus menjaga amanah orang tersebut. Diskusi mereka kemudian dilanjutkan sampai akhirnya diambil keputusan. Mereka memakai sepatu milik Ali secara bergantian. Keesokan harinya, Zahra pergi ke sekolah dengan sepatu milik Ali. Pada awalnya, Zahra malu memakai sepatu tersebut. Namun saat pelajaran olahraga, ada salah satu temannya yang terjatuh saat melakukan lompat jauh. Gurunya mengatakan hal itu dikarenakan tidak memakainya sepatu olahraga. Semenjak itu, Zahra tidak malu lagi memakai sepatu kakaknya. Siang harinya Zahra pulang sekolah berlari dengan sekencang-kencangnya karena sepatunya akan dipakai oleh kakaknya. Ali sudah menunggunya di sebuah lorong. Setelah mereka bergantian sepatu, Ali kemudian lari secepat-cepatnya agar ia tidak terlambat masuk sekolah. Walaupun kenyataannya itu tetap terlambat masuk sekolah, dan itu terjadi beberapa lama.
Bahkan pada suatu ketika sepatu yang dipakai Zahra jatuh ke solokan dan ke bawah arus. Zahra pun mengejar sepatu tersebut sampai sepatu itu tersangkut di gorong-gorong. Zahra sangat menangis karena tidak bisa mengambil sepatunya itu. Tangisan Zahra mengundang simpati seorang pedagang yang ada di dekatnya dan membantu mengambilkannya sepatu Zahra. Akibat kejadian tersebut membuat Zahra terlambat menukar sepatu dengan Ali. Membuat Ali marah karena ia terlambat sekolah. Dan benar, Ali terlambat lagi masuk sekolah. Ali juga mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ketika sedang proses kegiatan belajar, Pak Guru mengumumkan hasil penilaian. Ali mendapatkan peringkat kedua di kelasnya. Walaupun penuh dengan kesederhanaan, tapi Ali merupakan anak yang cerdas dan rajin. Atas prestasinya itu, Ali diberi hadiah oleh gurunya, sebuah pulpen yang cukup mahal. Ali kemudian memberikan hadiah itu untuk adiknya. Zahra sangat senang menerima hadiah itu. Pada saat upacara di sekolah, tanpa disengaja Zahra melihat seorang anak perempuan yang memakai sepatunya. Melihat hal itu, Zahra terus mengamati apakah benar itu adalah sepatunya. Pengamatan itu masih berlanjut sehingga saat istirahat. Anak itu bernama Roya. Setelah pulang sekolah, Zahra tidak langsung menemui Ali untuk bertukar sepatu. Akan tetapi ia membuntuti anak yang memakai sepatunya dan tujuan mengetahui alamat si anak tersebut. Hal itu tentu membuat Ali kembali terlambat ke sekolah. Oleh karenanya ia dilarang masuk dan disuruh pulang oleh kepala sekolah. Untungnya wali kelas Ali datang dan memohon agar Ali diberi keringanan dan diizinkan masuk sekolah. Dan wali kelasnya mengatakan bahwa Ali adalah anak pintar dan rajin. Di sore harinya, Ali dan Zahra mengunjungi rumah anak yang memakai sepatu adiknya itu. Tapi mereka tak jadi meminta sepatu tersebut. Setelah melihat kehidupan anak yang bernama Roya itu, tak kalah menyedihkan. Ayahnya hanyalah seorang pedagang asongan dan mengalami kebutaan sehingga dalam berdagang harus dituntun oleh Roya. Akhirnya mereka pulang mengikhlaskan sepatunya. Singkat cerita, saat ayah Ali membantu acara di masjid, ia dipinjamkan peralatan kebersihan dan peralatan untuk berkebun. Ali dan ayahnya pergi ke kota untuk menjadi tukang kebun sewaan, dengan harapan akan banyak orang yang memakai jasa ayahnya. Sesampainya mereka di kota, mereka lalu menyusuri pemukiman elit atau tempat kediaman orang-orang kaya dan menawarkan jasa tukang kebun. Namun tak ada satupun rumah yang mau memakai jasa mereka. Bahkan mereka sampai dikejar-kejar anjing saat menawarkan jasa ke salah satu rumah. Mereka pun lari terbirit-birit karena dikejar-kejar anjing. Lalu mereka beristirahat di kediaman salah satu rumah. Tak beberapa lama kemudian ada seorang anak kecil memanggil Ali melalui intercom dan mengajak Ali bermain bersama. Ali kemudian mengatakan bahwa mereka sedang menawarkan jasa tukang kebun dan menanyakan apakah rumahmu butuh tukang kebun. Lalu anak kecil itu mengatakan jika ia tidak tahu karena orang tuanya pergi dan kakeknya sedang tidur. Ali pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Namun sang kakek pemilik rumah dan anak kecil itu keluar dan memanggil Ali dan ayahnya. Kemudian kakek itu meminta ayah Ali untuk merawat taman yang ada di halaman rumah. Sementara ayahnya bekerja, Ali bermain dengan anak kecil itu yang bernama Reza. Reza sangat senang bermain dengan Ali sampai ia kelelahan dan tertidur. Saat dalam perjalanan pulang, ayah Ali berkata jika ini dapat berjalan terus-menerus, maka mereka bisa hidup yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Ali mengatakan jika yang penting adalah membelikan sepatu untuk Zahra terlebih dahulu, dan ayahnya pun mengiyakannya.
Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena saat di perjalanan pulang rem sepeda mereka tak berfungsi dan akhirnya mereka menabrak pohon. Ali dan sang ayah mengalami luka ringan tetapi sepeda mereka rusak, sehingga mereka harus diantar pulang dengan mobil pick up. Belum sembuh sakit akibat kecelakaan tadi siang, ayahnya Ali kembali dipusingkan oleh pemilik kontrakan yang datang lagi untuk menagih uang sewa. Keesokan harinya kembali ke rutinitas biasa, Zahra lari sepulang sekolah untuk bertukar sepatu dengan Ali. Namun di jalan pulpennya terjatuh dan ditemukan oleh Roya. Kemudian di sekolah Ali ada pengumuman perlombaan lari maraton tingkat provinsi. Ali tidak tertarik dengan hal itu mengingat kondisi sepatunya yang tidak memungkinkan. Ali kemudian tidak mengikuti seleksi lomba lari yang ada di sekolahnya. Singkat cerita, Roya menemui Zahra untuk mengembalikan pulpennya yang jatuh kemarin. Zahra pun senang dan sejak saat itu mereka berteman dan beberapa hari kemudian Roya tidak lagi memakai sepatu milik Zahra. Roya mengatakan jika sepatunya telah dibuang karena telah sobek. Ayahnya juga sudah membelikan sepatu baru untuknya. Zahra sangat sedih mendengar hal itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya di sekolah, Ali, guru olahraga, menempelkan peserta seleksi lomba maraton. Di situ juga ditempelkan hadiah apa saja yang didapatkan dalam lomba tersebut. Dan hadiah untuk juara ketiga adalah mendapatkan sepatu olahraga. Setelah melihat itu, Ali langsung tertarik untuk ikut kejuaraan tersebut dengan harapan mendapatkan juara ketiga sehingga mendapatkan sepatu baru untuk adiknya. Lalu Ali menemui guru olahraga untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Tapi guru itu menolaknya karena seleksi sudah dilaksanakan dan sudah ditentukan peserta yang akan dikirimkan. Ali memohon kepada Pak Guru untuk diikutkan dan Ali berjanji akan lari secepat mungkin. Bahkan Ali sampai menangis memohon kepada Pak Guru. Akhirnya tangisan itu meluluhkan hati gurunya dan memberikan Ali kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Saat diuji coba, Ali berlari begitu sangat cepat sampai mendapatkan hasil yang mencengangkan dan memecahkan rekor di sekolah itu. Berdasarkan hasil uji coba, Ali pun diperbolehkan untuk ikut lomba lari maraton tersebut. Beberapa hari kemudian, hari perlombaan maraton digelar. Ali tampak percaya diri walaupun dengan sepatu yang kurang layak. Namun yang dipikirannya hanya bagaimana bisa meraih juara ketiga dan mendapatkan sepatu olahraga yang ingin ia berikan kepada adiknya. Beberapa waktu kemudian perlombaan maraton dimulai dan diikuti oleh ribuan orang. Ali langsung melesat menjadi yang terdepan. Meninggalkan lawan-lawannya, Ali sempat mengurangi kecepatannya karena ia hanya ingin mendapat juara ketiga. Tapi kemudian ia disusul oleh beberapa lawannya. Bahkan ia sampai dicurangi oleh lawannya hingga ia terjatuh. Namun Ali tidak patah semangat, ia terus bangun dan lari kembali secepat mungkin, meninggalkan lawan-lawannya sampai akhirnya ia dapat finish di urutan pertama. Semua orang bersorak, gurunya dan kepala sekolah sangat senang. Namun demikian ada yang berbeda. Ali nampak tidak bahagia, tapi malah sedih karena ia tidak dapat hadiah sepatu yang ia inginkan. Tapi sebagai juara satu ia mendapat hadiah berlibur ke pusat pelatihan atlet nasional selama 2 minggu. Ali pulang dengan lemas dan sangat sedih. Zahra yang menunggu tahu apa yang terjadi setelah melihat ekspresi Ali. Ali kemudian melepas sepatunya yang rusak yang mengakibatkan kakinya terluka. Lalu Ali merendam kakinya di kolam ikan yang ada di depan rumahnya.
Seperti kata-kata bijak, siapa yang mau berusaha dia akan menuai hasilnya. Tanpa disangka ayah berpulang kerja, ia berbelanja dan membelikan sepatu untuk Zahra dan kakaknya. Seperti itulah kisahnya sepasang kakak beradik yang sangat mementingkan pendidikan dalam kehidupan mereka. Dengan berbagai keterbatasan tidak menjadi alasan mereka untuk mengurungkan niatnya tetap bersekolah. Jadi seperti itulah kisah ceritanya. Bila kalian suka, boleh bantu subscribe tombol merah di bawah ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.